Udah jam segini nih. Istirahat aja kali ya. Duduk di kantin. Ntar mas pulang apa ya? Eh. Duh, lagi yang terakhir. Mana bulan ini lagi nunggak nih. Mana ya? Bro, kenapa kamu diem aja? Ayo kuliah, udah telat nih, jam berapa? Gila, bengong aja dilihat-lihat. Nggak tahu nih, bingung aku. Lupa. Tagihan pay letter. Pay letter lagi? Ya, Belum kelar-kelar juga itu pay letternya. udah 2 bulan nih. Udah berapa lama sih tuh makanya? Dari 2 bulan yang lalu. Cuman buat bulan ini tuh udah habis tunggakannya. Jadi aku harus bayar gitu. Masalahnya tuh uangku nggak ada gitu loh buat bayar. Gimana ya? Aku ngerti, kamu itu butuh banget. Tapi kamu pernah dengar nggak sih ustadz atau ulama bilang kalau pay letter itu riba? Kamu tahu nggak? Iya, aku tuh tahu. Di satu sisi tuh aku kayak belum paham banget apa itu riba. Terus di sisi lain juga aku tuh beneran butuh banget ini. Aku tahu kamu tuh butuh banget. Tapi kamu tahu kan, udah banyak banget ulama, ustadz yang bilang kalau pay letter itu riba. Coba lihat ya, kamu harus lihat ini. Biar kamu tuh sadar. Nih, lihat. Kalau kita jelaskan tentang masalah riba, riba ini adalah satu-satunya dosa di dalam Al-Quran yang diancam perang sama Allah dan Rasul. Jadi saking ngerinya, riba ini diancam perang sama Allah dan Rasul. Dan kita nggak akan mungkin menang perang melawan Allah dan Rasul. Dan riba ini dalam salah satu hadis disampaikan bahwasanya dosanya yang paling ringan seperti menyetubuhi ibu kandung sendiri. Jelas ya? Nggak mungkin kita bayangkan di dalam kepala kita, tapi itu yang terjadi. Maksudnya Rasul menyampaikan dengan cara seperti itu, bahwasanya riba ini termasuk dosa yang paling berat. Kenapa? Ada yang pernah nanya saya, kenapa Ustaz, kan riba nggak kayak bunuh orang gitu? Nggak kayak misalnya contoh pelecehan seksual atau segala macamnya. Kenapa riba itu parah banget? Karena riba itu bisa menyebabkan problematika ekonomi sehingga bisa masuk ke dalam dosa-dosa yang lain. Jadi kayak puasa itu meningkatkan ibadah-ibadah lain, riba ini bisa meningkatkan dosa-dosa yang lain. Nih. Oh alah, paham aku sekarang. Gimana? Udah ngerti kan sekarang? Terus kenapa kamu masih bengong aja? Nggak tahu nih, kayak masih kepikiran aja sih. Yuri, kok sih udah telat banget nih? Jam berapa? Mending kos gue aja deh. Tapi pikirin baik-baik lagi ya. Jangan sampai utang kecil tuh jadi beban yang gede banget buat kamu. Ya nanti aku pikirin aja. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Banyak layanan pay letter menambahkan bunga, biaya keterlambatan, dan denda. Dalam ekonomi syariah, tambahan seperti ini termasuk riba, dan riba adalah transaksi yang dilarang dalam Islam. Kadang kita merasa pay letter membantu, tetapi yang sering terjadi justru membuat kita impulsif, tertekan, dan akhirnya terbebani tagihan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakna riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598.
Nah, teman-teman, maka dari itu, yuk jangan normalisasikan riba dalam bentuk apapun ya, karena banyak alternatif syariah lainnya yang dapat kita jadikan sebagai jalan keluar atas permasalahan kita. Mari kita jaga norma keagamaan kita sebagai mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari.